Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada kali ini saya akan mempresentasikan materi 5 perpajakan 2, yaitu pajak penghasilan pasal 22 dengan dosen pengampu Dr. Wirni Eka Putra, SE, MSI, CIKNR. Perkenalkan, nama saya Mutiara Kinanti dengan NIM C1C020117. Yang pertama, kita harus mengetahui pengertian dari PPh pasal 22, yang kedua yaitu perhitungan PPh pasal 22, yang ketiga kegiatan impor dan ekspor, yang keempat pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, yang kelima hasil produksi industri tertentu, dan yang keenam kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Pertama, pengertian PPh pasal 22. Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pajak yang dipungut oleh bendaharawan pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, dan lembaga-lembaga negara lain yang berkenaan dengan pembayaran atas penyerahan barang dan badan-badan tertentu, baik badan pemerintah maupun swasta, berkenaan dengan kegiatan di bidang impor atau kegiatan usaha di bidang lain. Pajak penghasilan pasal 22 dibayar dalam tahun berjalan melalui pemotongan atau pemungutan oleh pihak-pihak tertentu. Selanjutnya, pemotong atau pemungut akan menyetor dan melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut. Yang kedua yaitu menghitung PPh pasal 22. Rumusnya adalah PPh pasal 22 sama dengan tarif dikali dengan dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak sudah ditentukan. Ketiga, kegiatan impor dan ekspor. Untuk objek dan tarif, yaitu barang tertentu, 10 dikenakan PPh pasal 22 10% dari nilai impor. Yang kedua, barang tertentu lainnya dikenakan PPh pasal 22 7,5% dari nilai impor. Yang ketiga, kedelai, gandum, dan tepung terigu dikenakan PPh pasal 22 0,5% dari nilai impor dengan menggunakan angka pengenal impor atau API. Yang keempat, barang selain barang tertentu lainnya, dan kedelai, gandum, dan tepung terigu yang menggunakan angka pengenal impor dikenakan 2,5% dari nilai impor. Yang kelima, barang selain barang tertentu lainnya, kedelai, gandum, dan tepung terigu yang tidak menggunakan angka pengenal impor dikenakan pajak PPh pasal 22 7,5% dari nilai impor. Dan yang keenam, barang yang tidak dikuasai dikenakan tarif pengenaan PPh pasal 22 7,5% dari harga jual lelang. Pemungutan PPh pasal 22, Bank Devisa dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Saat terutang dan saat pelunasan. Pajak penghasilan 22 atas impor barang terutang dan dilunasi bersamaan dengan saat pembayaran bea masuk. Pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam terutang dapat dilunasi bersamaan dengan saat penyelesaian dokumen 2 pemberitahuan pabean atas ekspor. Cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas impor barang dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh importing yang bersangkutan atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas ekspor komoditas tambang batubara, mineral logam, dan mineral bukan logam dilaksanakan dengan cara penyetoran oleh eksportir yang bersangkutan ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan. Yang keempat yaitu pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah, objek dan tarif PPh pasal 22. Yang pertama, bendahara pemerintah dan kuasa penggunaan anggaran sebagai pemungutan pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya. Yang kedua, bendahara pengeluaran dengan mekanisme uang persediaan atau UP. Yang ketiga, KPA atau pejabat penerbit surat pemerintah membayar yang diberi delegasi oleh KPA berkenaan dengan pembayaran kepada pihak ketiga yang dilakukan oleh mekanisme pembayaran langsung atau LS.
Dikenakan PPh pasal 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk pajak pertambahan nilai. Untuk pemungutan PPh pasal 22, bendaharawan, KPA, dan pejabat penerbit surat pemerintah membayar saat terutang saat pemungutan pajak penghasilan pasal 22 atas pembelian barang oleh bendaharawan pemerintah terutang dan dipungut pada saat pembayaran. Cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut pajak ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak yang telah diisi atas nama rekanan serta ditandatangani oleh pemungut pajak. Surat setoran pajak tersebut berlaku sebagai bukti pemungutan pajak. Yang kelima, penjualan hasil produksi industri tertentu. Objek dan tarif PPh pasal 22. Atas penjualan hasil produksi kepada distributor di dalam negeri oleh badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Yang pertama, penjualan semua jenis semen sebesar 0,25%. Yang kedua, penjualan kertas sebesar 0,1%. Yang ketiga, penjualan baja sebesar 0,3%. Yang keempat, penjualan semua jenis kendaraan bermotor beroda 2 atau lebih, tidak termasuk alat berat, sebesar 0,45%. Dan yang kelima, penjualan semua jenis obat sebesar 0,3% dari dasar pengenaan pajak pertambahan nilai. Untuk pemungut PPh pasal 22, badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi. Saat terutang dan saat pemungutan, pajak penghasilan pasal 22 atas penjualan hasil produksi bidang usaha, industri semen, industri kertas, industri baja, industri otomotif, dan industri farmasi terutang dan dipungut pada saat penjualan. Cara pemungutan. Pemungutan pajak penghasilan pasal 22 wajib disetor oleh pemungut ke kas negara melalui kantor pos, bank devisa, atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan dengan menggunakan surat setoran pajak. Kegiatan yang tidak dikenakan PPh pasal 22. Yang pertama, impor barang dan atau penyerahan barang yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tidak terutang pajak penghasilan. Yang kedua, impor barang yang dibebaskan dari pemungutan bea masuk dan atau pajak pertambahan nilai. Yang ketiga, impor barang sementara jika pada waktu impornya nyata-nyata dimasukkan untuk diekspor kembali. Yang keempat, impor kembali atau reimpor yang meliputi barang-barang yang telah diekspor kemudian diimpor kembali dengan kualitas yang sama. Yang kelima, pembayaran yang dilakukan oleh pemungut pajak. Yang keenam, impor emas batangan yang akan diproses untuk menghasilkan barang perhiasan dari emas untuk tujuan ekspor. Yang ketujuh, pembayaran untuk pembelian barang sehubungan dengan penggunaan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Yang kedelapan, penjualan kendaraan bermotor di dalam negeri yang dilakukan oleh industri otomotif, agen tunggal pemegang merek, agen pemegang merek, dan importing umum kendaraan bermotor yang telah dikenai PPh pasal 22 atas penjualan barang yang tergolong sangat mewah. Yang kesembilan, penjualan emas batangan oleh badan usaha yang melakukan penjualan emas batangan kepada Bank Indonesia. Dan yang terakhir, pembelian gabah dan atau beras oleh perusahaan umum badan urusan logistik atau badan usaha milik negara lain yang mendapatkan penugasan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Demikian presentasi dari saya, lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.